Sudah bergabung malam ini semuanya secara virtual. Saya sapa ini para pakar hukum semua sebenarnya, tapi berbeda posisi atau berbeda pandangan dalam hal KUHP sekarang ya saya menyebutnya, karena sudah disahkan di DPR. Saya sapa selamat malam pada Albert Aris, juru bicara tim sosialisasi RKUHP. Sekarang apakah akan menjadi juru bicara tim sosialisasi KUHP karena tugasnya 3 tahun ke depan. Selamat malam Albert. Malam Christian, malam pemirsa obrolan malam di Berita Satu ya. Terima Salam kasih. sehat, malam. Terima Audi kasih dan Albert. Ada senior kami semua yang sekarang sudah menjadi komisioner Komnas HAM, Bang Uli Parulian Sihombing. Bang Uli, selamat malam. Selamat malam, Christian. Selamat malam, pemirsa Berita Satu, Pak Julius, juga Pak Albert. Terima kasih. Manggilnya Bapak ya ini. Kemudian tadi sudah diperkenalkan Julius Ibrani, Ketua Umum Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, berada di suatu tempat di kawasan tertentu yang pasti ada di luar Indonesia, tidak mau disebutkan, jadi mungkin dalam tugas atau misi khusus. Selamat malam Bang Ijul. Selamat malam Mbak Christian, selamat malam Albert, Bang Uli. Nah, saya ke Albert dulu. Albert ini kan bertahun-tahun, beberapa tahun ini ya lah paling sibuk, dan katanya hari ini sebenarnya sangat sibuk sekali. Jadi saya apresiasi dan berterima kasih sekali masih mau join malam ini untuk bicara banyak. Tadi kami cuplik bahwa memang ada tugas dari pemerintah nanti setelah diserahkan draft yang tadi sudah disahkan untuk menyosialisasikan. Mungkin bisa cerita, karena kan suara-suara tadi kami sampaikan, ada yang demo, ada yang seperti ini bicara di media dan masih menyatakan tidak setuju untuk sejumlah poin dan sejumlah pasal yang saat ini sudah masuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Iya, terima kasih Christian atas kesempatannya. Jadi pertama-tama saya perlu menyampaikan gini, dalam berdemokrasi adalah satu hal yang wajar ya Christian, ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat mengenai penyusunan suatu legislasi, suatu peraturan perundang-undangan. Kami menganggap itu suatu hal yang wajar selama bahwa masyarakat dan elemen masyarakat sipil lainnya sudah diberikan hak untuk mendapatkan partisipasi yang bermakna. Nah, partisipasi bermakna itu adalah hak untuk didengar, hak untuk dijelaskan, dan hak untuk dipertimbangkan masukan dan aspirasinya. Jadi kami perlu mengakui bahwa RKUHP sudah menjadi KUHP disetujui di tingkat 2 hari ini memang tidak akan pernah sempurna sampai kapan Chris. Tapi paling tidak inilah hasil maksimal yang bisa kami lakukan untuk memperbarui hukum pidana dan sistem pemidana modern. Nah, oleh karena itu Christian, kenapa butuh waktu 3 tahun? Kita mengetahui sebelumnya dalam draft 4 Juli 2022 masih disebutkan waktu masa transisi itu 2 tahun, Fris. Tapi ternyata setelah mendengar masukan dari masyarakat sipil dan juga rekan-rekan di Komisi 3 DPR, maka diperhitungkan waktu 3 tahun adalah waktu yang paling ideal untuk bisa melakukan transisi, khususnya dari peralihan buku 1 KUHP saat ini ke buku 1 KUHP nasional kita, Chris. Karena daya ikatnya memang sekarang, tapi daya lakunya baru berlaku 3 tahun lagi. Nah, untuk itu, Chris, kita juga perlu mempersiapkan sejumlah peraturan pelaksanaan untuk mendukung implementasi dari pembaruan hukum pidana tersebut, Chris. Mungkin demikian pengantar dari saya. Itu dari perspektif pembentuk RKUHP, karena kan itu adalah produk antara DPR dan juga pemerintah. Nanti usai jeda saya akan minta pandangan juga Bang Uli dan juga Bang Ijul mengenai apa saja yang bakal dilakukan, karena kalau Komnas HAM masih salah satunya Bang Uli juga mempermasalahkan mengenai retroaktif kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum KUHP ini disahkan itu tidak bisa diadili berdasar atas KUH pidana yang sekarang. Itu satu dari banyak poin yang mau kami bahas. Usai jeda di obrolan malam.